Hai hai kaum rebahan, dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar kalian? Kembali lagi bersama saya Ken. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang dimana sekelompok pemuda yang sedang asik-asiknya liburan, tetapi malah menghadapi dua orang psikopat yang tinggal di kota terpencil, dan inilah Rumah Lilin. Hi. Sorry, there are these two drunk rednecks. Back up for 3,000. Sekelompok anak-anak kuliahan dengan jumlah 6 orang, yaitu Blake, Paige, Carly, nggak pakai SC12, Nick, Wade, dan Dalton. Mereka semua berencana akan melihat pertandingan kesebelasan dengan membawa dua mobil mereka berangkat. Karena dirasa sudah larut malam, mereka memutuskan untuk istirahat sejenak dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Close enough, right? Yeah, let's just pull over here. Come on. Di sebuah tanah kosong, mereka mendirikan tenda untuk tidur. Saat mereka sedang bermain-main layaknya bocil, tiba-tiba sebuah mobil pickup misterius datang dan menyorotkan lampu mobilnya ke arah mereka. Nick! Karena merasa terganggu dengan sorotan lampunya, Nick langsung melemparkan bola baseball ke arah pickup itu. Tidak hanya di situ, diam-diam saat Blake dan kawan-kawannya tidur, sosok misterius ini kembali ke kemah mereka untuk mencuri kamera merek Dalton dan merusak rem mobil milik Wade, yang menyebabkan mobilnya tak bisa dinyalakan. Paginya, saat yang lain bersiap melanjutkan perjalanan, Carly dan Paige pergi ke balik pepohonan karena ingin pipis. Carly pergi mencari sumber baunya dan tiba-tiba terperosok di kubangan penuh bangkai hewan yang sudah membusuk. Carly berteriak dan teman-temannya datang untuk menolong. Disusul sebuah pickup dan seorang pengemudinya yang terlihat belum mandi, turun dan membuang bangkai-bangkai hewan. Mengetahui jika mobil mereka rusak dan butuh karet baru, si kecut ini menyarankan agar mereka membeli karet bekas di pom bensin milik Bo yang jaraknya 15 mil dari kemah. Akhirnya mereka berpencar, Wade dan Carly pergi dengan si kecut untuk mencari karet bekas, sedangkan yang lain pergi membeli tiket kesebelasan. Sampainya di kota Ambrose, kota yang sangat sepi seperti kota mati. Wade dan Carly memutuskan masuk ke gereja untuk bertanya keberadaan si pemilik pom bensin. Ternyata saat masuk gereja, di sana sedang ada upacara pemakaman. Dan di sana mereka bertemu Bo. Saat menunggu Bo menyelesaikan ritual pemakaman, Carly dan Wade berkeliling. Melihat ada sebuah rumah lilin, mereka penasaran dan memasukinya. Bangunan ini berisi perabotan, patung-patung, dan semuanya terbuat dari lilin. Sungguh karya yang menakjubkan. Tapi tidak ada seorang pun di sana. Lalu mereka kembali ke pom bensin milik Bo. Dan Bo mengajak Carly dan Wade ke rumahnya. Karena karet yang mereka cari ada di rumah Bo. Sesampainya di rumah Bo menyuruh Carly menunggu sebuah pickup dan Wade masuk ke rumah Bo untuk menumpang pipis. Setelah dari toilet, Wade yang sompral melihat isi salah satu ruangan milik Bo. Di sana terlihat seperti lab percobaan. Saat sedang asik melihat isi kamar, tiba-tiba lampu kamar padam dan pintu tertutup. Seseorang masuk dan memotong urat kaki Wade sampai akhirnya Wade pingsan. Sedangkan di luar, Carly baru menyadari jika pickup yang didudukinya adalah pickup orang misterius yang sempat mengganggunya dan teman-temannya di kemah. Dengan panik, Carly langsung menelepon teman-temannya, tapi tidak ada jawaban di situ. Saat melihat Bo keluar rumah, Carly segera masuk ke pickup dan mengunci pintunya dari dalam. Bo yang emosi kemudian memecahkan kaca pickupnya dan berusaha mengeluarkan Carly dari pickup.
Beruntung Carly berhasil melarikan diri. Tapi sebaliknya, sungguh malang nasib Wade. Karena dirinya sedang diproses menjadi patung lilin. Carly berlari ke kota dengan harapan mendapat bantuan. Namun saat masuk ke gereja, lagi-lagi dirinya terkejut saat mengetahui bahwa orang-orang yang dilihatnya tadi siang di gereja ternyata bukanlah manusia. Mereka semua adalah patung lilin yang terlihat seperti manusia hidup. Melihat pintu gereja terbuka, Bo mencari Carly di dalam gereja dan akhirnya berhasil menangkapnya. Lalu Carly dibawa ke pom bensin miliknya. Di sana Bo mengikat Carly di sebuah kursi dan mengelem bibirnya agar Carly tidak bisa berteriak. Sisi lain, Nick dan Dalton berniat menyebut Wade dan Carly, sedangkan Blake dan Paige menunggu di kemah. Sesampainya Nick dan Dalton di pom bensin, dilihatnya kota yang sangat sepi dan mereka berpencar untuk mencari Carly dan Wade. Nick tetap di pom bensin, sedangkan Dalton berkeliling di tempat lain. Saat Nick melihat Bo, dia bertanya pada Bo keberadaan Wade dan Carly. Tetapi Bo menjawab tidak pernah melihat mereka. Mendengar suara Nick, Carly memaksa membuka bibirnya dan berteriak minta tolong. Nick mendengar teriakan Carly dan saat akan berbalik badan, tiba-tiba dari belakang Bo menyerang Nick dengan pisau. Dengan cepat, Nick masuk ke dalam bengkel dan mengunci semua pintu dari dalam sehingga Bo tidak bisa masuk. Kemudian Nick menyelamatkan Carly. Sedangkan Dalton memasuki rumah lilin untuk mencari Wade dan Carly. Saat dilihat, tidak ada orang sama sekali. Dalton yang keluar tiba-tiba dikejutkan saat dirinya melihat patung lilin menyerupai Wade. Benar saja saat mendekat, ternyata itu adalah Wade yang sudah berubah menjadi patung lilin yang baru diproses dan masih anget-angetnya. Tiba-tiba muncul seseorang dengan rambut gondrong dan muka yang terlihat seperti memakai topeng, menyerang Dalton. Saat berusaha menyelamatkan diri, Dalton malah terjatuh dan si gondrong langsung menyerangnya dan memotong kelapanya. Pindah ke kemah, nasib buruk juga mengincar Blake dan Paige. Saat mereka sedang asik pengen aselole di kemah, tiba-tiba musik terhenti. Blake keluar untuk memeriksa tape-nya. Blake melihat ada pesan suara dari Carly. Saat mendengar pesan suara yang aneh, tiba-tiba seseorang menikam Blake. Paige tidak tahu jika Blake tertusuk. Di dalam tenda, Paige mematikan lampu dan bersiap untuk tidur. Tapi dirinya dikejutkan saat ada si gondrong tiba-tiba masuk ke dalam tenda. Paige berusaha melarikan diri dan bersembunyi di sebuah gedung tua. Tapi dengan mudahnya si gondrong menemukan Paige. Sekarang hanya tersisa Nick dan Carly. Meskipun selama ini sering berselisih paham, tapi mereka tetap melindungi satu sama lain. Mereka mulai mencari Wade dan Dalton. Berkeliling kota, mereka baru menyadari jika tidak ada seorang pun yang hidup di kota itu. Semua hanya kota buatan dengan patung-patung lilin di dalamnya. Saat melihat ada sebuah toko senjata, Nick dan Carly masuk untuk mengambil senapan. Tiba-tiba Bo datang dengan membawa pistol dan berusaha menembak mereka. Carly bersembunyi untuk memancing Bo agar Nick bisa menembak Bo. Setelah berhasil menembak Bo dengan panah asmara, mereka pergi ke rumah Bo untuk mengambil HP milik Carly yang terjatuh di dalam pickup. Tapi HP milik Carly sudah tidak ada, mungkin sudah dibuang oleh Bo. Mereka memutuskan masuk ke dalam rumah untuk mencari teman-temannya. Saat berhasil masuk dari pintu belakang, di dalam rumah terdapat foto-foto masa kecil Bo. Dan ternyata, Bo memiliki saudara kembar siam saat lahir.
Bo adalah kakaknya dan adiknya bernama Vincent. Terlahir dengan kondisi muka bayi yang menempel ke kepala bayi lainnya. Saat dipisah, dengan terpaksa muka Vincent harus terpotong sebagian. Karena itulah, Vincent membuat muka buatan dari lilin, dan akhirnya menjadi seorang seniman pembuat patung lilin. Singkat cerita, Bo pulang dengan kondisi berlumuran darah akibat terkena panah asmara. Dan si gondrong pun pulang membawa truk yang berisi mayat Blake dan Paige. Carly dan Nick yang masih berada dalam rumah Bo berasa terjebak dalam kandang buaya darat. Segera Carly dan Nick pergi dari rumah itu lewat pintu belakang. Mereka menemukan Dalton sudah menjadi patung lilin. Dengan cepat mereka pun melarikan diri karena gondrong mengejar mereka dan berusaha membunuh mereka. Ternyata pintu belakang rumah Bo terhubung dengan rumah lilin. Setelah melihat Dalton, kali ini Carly terkejut melihat kekasihnya sudah menjadi patung lilin juga. Di tempat yang sama, ternyata Bo sudah menghadang dan berusaha untuk membunuh mereka. Terjadi perkelahian sengit antara kedua pasangan kakak beradik ini. Melihat kaki kakaknya tertusuk pisau, segera Carly menyelamatkannya dan memukuli kepala Bo sampai Bo mati. Api yang membakar rumah Bo membesar dan merambat membakar rumah lilin. Satu persatu bangunan yang terbuat dari lilin pun itu meleleh. Saat melihat Bo terbunuh, Vincent mengejar Carly dan berusaha membunuhnya. Namun Carly dan Nick berhasil membunuh Vincent juga. Nick dan Carly segera berlari keluar, dan hancurlah rumah lilin itu bersama dengan Bo dan Vincent di dalamnya. Melihat kebakaran hebat, polisi datang keesokan harinya. Saat melakukan evakuasi, ternyata ditemukan 70 lebih mayat manusia yang dijadikan patung lilin. Mungkin semua penduduknya sudah dirubah menjadi lilin. Kota kecil ini sudah terbengkalai selama 10 tahun dan sudah tidak terbaca di peta. Dan menurut informasi dari polisi pusat, ternyata Trudy, ibu Bo, memiliki 3 orang anak. Lalu selain Bo dan Vincent, siapakah saudara yang satu lagi? Apakah Anda? Tulis di kolom komentar jika Anda adalah saudara Bo yang satu lagi.